Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pesan Hotman Paris ke Prabowo, saya hanya butuh waktu 10 menit buktikan Nadiem Makarim tak bersalah. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan. Penetapan tersangka diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nur Cahyo Jungkung Madyo, pada Kamis, 4 September 2025. Menurut Kejaksaan, dugaan tindak pidana korupsi ini menimbulkan kerugian negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Dalam keterangan resmi, Kejaksaan menjelaskan bahwa sejak Februari 2020, Nadiem Makarim melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan produk Google for Education yang berbasis Chromebook. Hasil penyelidikan menemukan bahwa pengadaan perangkat TIK tersebut sudah diarahkan agar spesifikasi hanya sesuai dengan Chrome OS. Bahkan, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 disebut mengunci penggunaan sistem operasi tersebut. Atas dasar itu, Nadiem disangkakan melanggar sejumlah aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menilai penetapan tersangka ini janggal. Menurutnya, hasil penyelidikan justru membuktikan bahwa Nadiem tidak menerima uang suap dan tidak melakukan markup harga laptop. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun, tidak ada markup, dan tidak ada yang diperkaya. Saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan itu di depan Presiden Prabowo, kata Hotman Paris dikutip akun Instagramnya, Jumat, 5 September 2025. Dia bahkan meminta agar perkara ini digelar terbuka di istana, agar publik bisa melihat langsung fakta sebenarnya. Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara akibat pengadaan Chromebook mencapai 1,98 triliun, namun jumlah pasti masih menunggu perhitungan resmi dari BPKP. Nadiem dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kasus ini memunculkan perdebatan publik karena melibatkan sosok Nadiem Makarim yang dikenal sebagai pendiri Gojek sekaligus Menteri Muda di era Presiden Joko Widodo. Di satu sisi, Kejaksaan menegaskan adanya peran langsung Nadiem dalam pengadaan Chromebook. Namun di sisi lain, Hotman Paris menegaskan tidak ada bukti aliran dana maupun keuntungan pribadi yang diterima kliennya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.